Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Sekelompok bocah menyerang Tuan Fikir Fan secara serentak. Namun ia hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Seolah semua ini hanyalah permainan ringan baginya. Ia meladeni mereka dengan ketenangan yang mengerikan. Bermain-main di tengah kekacauan. Tak butuh waktu lama sampai lawan-lawannya tepar. Tak berdaya di lantai. Meski luka mereka masih dapat disembuhkan dengan penanganan yang cepat. Tuan Fikir Fan tidak mengizinkan mereka pergi begitu saja. Ia berdiri di antara mereka dengan pedang tergenggam. Menegaskan bahwa mereka akan menerima hukuman seumur hidup mereka. Namun, ia memberikan satu kesempatan. Salah satu dari mereka akan ia lepaskan. Keputusan harus diambil oleh mereka, saat itu juga. Ia menekankan bahwa ia tak ingin menunggu terlalu lama. Dan bahwa setidaknya, satu dari mereka harus tetap hidup. Dengan begitu, kehancuran mereka pun bukan hanya fisik, namun juga mental. Karena keputusan itu sendiri adalah bentuk hukuman yang lebih dalam. Sementara itu, di tempat lain, suasana berbeda menyelimuti kediaman keluarga Baskerville. Sang ketua pelayan sedang menghadap kepada pemimpin klan. Menyampaikan laporan tentang perseteruan baru dengan klan Morgue. Diketahui bahwa klan tersebut mengklaim tambang rubi sebagai milik mereka. Pemimpin klan memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Ia memilih menunggu agar pihak Morgue yang datang lebih dahulu untuk membuka pembicaraan. Laporan berlanjut ke hal lain yang lebih personal. Diceritakan bahwa dalam ujian tulis yang baru-baru ini dilaksanakan di kastil anak-anak, Tuan Fikir Fan berhasil meraih peringkat pertama. Pemimpin klan menerima kabar itu dengan tenang. Dan bertanya tentang jadwal ujian praktik. Yang ternyata akan berlangsung dalam 5 hari. Persiapan sudah dilakukan oleh para ksatria penjaga kastil. Namun suasana kembali menegang. Saat sang pelayan melaporkan adanya perkelahian besar yang terjadi di dalam kastil. Tak ada korban jiwa. Namun luka-luka serius dialami oleh ketiga kakak Tuan Fikir Fan. Gigi kakak tertua hancur. Rahang kakak kedua remuk ke dalam. Dan jari telunjuk kiri kakak ketiga terputus. Meski mereka telah mendapat perawatan dan mulai pulih secara fisik, dampak psikologis mereka tampak dalam. Mereka tidak lagi makan bersama. Dan komunikasi di antara mereka terputus. Penyebab dari pertarungan itu tidak lain adalah Tuan Fikir Fan sendiri. Anak laki-laki berusia 8 tahun. Yang menjadi pemicu kehancuran tersebut. Ia pun dipanggil menghadap pemimpin klan. Dalam pertemuan itu, pemimpin klan tidak menyoroti luka-luka yang tampak. Namun justru luka yang tak kasat mata. Hubungan yang retak, kepercayaan yang patah. Ia mengingatkan bahwa serangan kombinasi ketiga kakak Tuan Fikir Fan dulu merupakan mahakarya kekompakan namun kini telah hancur. Ia mempertanyakan apakah Tuan Fikir Fan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Tuan Fikir Fan menunjukkan bahwa ia tidak merasa bersalah. Ia berpegang pada keyakinan bahwa sebagai yang lebih muda, ia tidak mungkin bersalah dalam peristiwa itu. Bahkan setelah diberitahu bahwa ketiga kakaknya telah memaafkannya, ia tetap tenang. Bahkan terkesan dingin. Dalam hatinya, ia mengingat kembali kehidupan sebelumnya. Sebuah kehidupan sebelum reinkarnasinya ke dunia ini. Dalam ingatan itu, ia melihat kembali peristiwa lama. Seorang biarawati datang ke hadapan Hugo, pemimpin klan sebelumnya, untuk menyampaikan bahwa ia memaafkan pembunuh saudara lelakinya. Namun Hugo hanya menjawab dingin, bahwa maaf hanyalah alasan bagi mereka yang lemah. Untuk menutupi ketidakmampuan mereka membalas dendam. Bagi klan Baskerville, kekuatan adalah keadilan. Maka kelemahan adalah dosa. Pemimpin klan saat ini tampaknya memahami bahwa Tuan Fikir Fan mewarisi cara pandang itu. Ia pun memerintah pelayan untuk membawa Tuan Fikir Fan ke gudang makanan dan membiarkannya memilih cemilan apapun yang ia inginkan. Tentu saja, hanya sebanyak yang mampu ia bawa sendiri. Dengan semangat, Tuan Fikir Fan pergi ke gudang. Di sana ia menemukan tumpukan coklat berkualitas tinggi. Coklat favorit nona-nona muda dari klan Morgue. Yang konon akan menjadi gourmet coklat terbaik di masa depan. Namun Tuan Fikir Fan tidak tertarik pada yang manis-manis itu. Ia mencari sesuatu yang lebih mentah, lebih murni. Yaitu biji kakao. Sayangnya,
Biji kakao tidak tersedia. Namun pelayan memberikannya alternatif. Bloody Beans. Sejenis biji kakao langka dengan rasa yang luar biasa kuat. Dikatakan bahwa satu biji saja cukup untuk menghasilkan 100 liter coklat. Pelayan itu tak pernah membayangkan ada seorang anak yang akan memakan biji pahit mentah seperti itu langsung. Namun, Tuan Fikir Van menyukainya. Ia pun teringat batasan yang diberikan. Hanya boleh membawa sebanyak yang bisa ia bawa sendiri. Maka, dengan cepat ia berpikir. Ia memerintahkan pelayan untuk mengirimkan biji-biji itu langsung ke ruangannya. Tanpa diolah. Ia tak butuh coklat. Ia hanya ingin sumber kekuatannya. Yang pahit, yang kuat, yang asli. Ketua pelayan hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Apakah karena rasa dan teksturnya yang unik? Atau ada sesuatu yang lebih dalam pikiran bocah itu? Yang jelas, Tuan Fikir Van bukanlah anak biasa. Ia adalah anak yang menyukai pahitnya kekuatan. Lebih dari manisnya kenyamanan.